Sesaat lagi kereta akan tiba di stasiun Purwosari. Sebelum Anda turun, periksa dan tulis kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan KAI Komuter. Hai, balik lagi di Vertugo bersama saya Hendro. Dan pagi kali ini saya sedang berada di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Dan untuk episode berikutnya akan saya bahas, yakni episode prioritas, yakni mencoba naik KRL lintas Jogja Solo. Sebenarnya untuk KRL lintas Jogja Solo ini keretanya sudah melayani hingga stasiun Palur. Cuman kayaknya sih saya nggak akan sampai Palur, melainkan hingga sampai stasiun Purwosari saja. Kenapa sampai stasiun Purwosari saja? Karena nanti setelah mencoba KRL Jogja Solo ini, saya akan langsung mencoba naik KRD lokal Batara Kresno dari Purwosari menuju ke Wonogiri. Dan ada alasannya pun juga kenapa saya untuk satu hari full ini akan mencoba langsung dua layanan ya. Dua layanan kereta yang berbeda. Yang pertama KRL Jogja Solo, dan yang kedua yaitu KRD Batara Kresno. Ya, beginilah kondisi Malioboro pagi-pagi. Tadi nyampe Tugu Jogja jam 5. Yang udah nonton episode sebelumnya tentang KA Taksaka Hike Trip bisa langsung nonton di episode sebelumnya. Seru banget ya perjalanannya walaupun telat sekitaran 70 menit. Dan bagaimana kelanjutan videonya tentang KRL Jogja Solo? Tonton di Vertugo sampai habis. Yuk kita langsung gas ke stasiun Yogyakarta. Oke, sekarang saya sedang berada di kawasan Jalan Pasar Kembang yang berlokasi di Yogyakarta ya. Ini masih berbatasan langsung dengan Malioboro ya, lebih tepatnya. Di sini yang jual oleh-oleh banyak banget, gengs. Dan lokasinya pun Pasar Kembang itu sendiri persebelahan persis ya dengan stasiun Yogyakarta dengan melalui akses pintu selatan. Nah, sekarang saya akan ngebahasin apa bedanya akses pintu selatan dan pintu utara stasiun Tugu Yogyakarta. Yang pertama, untuk akses pintu selatan stasiun Yogyakarta itu sendiri itu murni dikhususkan bagi untuk penumpang komuter lain lintas Jogja Solo sampai Palur, kemudian kereta bandara railing dari Yogyakarta menuju ke Bandara Iya, dan ketiga yakni kereta Prambanan Express dari Yogyakarta hingga stasiun Kutoarjo. Dan akses pintu selatan itu juga berlokasi di Jalan Pasar Kembang. Dan yang kedua, ada jalannya. Ada pintu akses utaranya. Akses pintu utara itu seingat saya itu hanya dikhususkan bagi para penumpang kereta api jarak jauh. Jadi yang utara itu dikhususkan untuk penumpang kereta api jarak jauh yang berlokasi di Jalan Mangkubumi. Itu di seberangnya perlintasan setelah kalian ngelewatin perlintasan 1A dan 1B-nya stasiun Yogyakarta ya. Seingat saya 1A apa 1B atau 2A 2AB, kayak boleh komen deh. Nah, ini adalah para penumpang yang habis naik KRL. Karena tadi saya baru dengar ada suara klakson KRL masuk Jogja. Entah dari Palur, entah dari Balapan. Nah, ini adalah akses pintu selatannya. Nah, ternyata dibolehkan juga ya untuk kereta jarak jauh. Pokoknya intinya yang pintu utara memang murni dikhususkan untuk penumpang kereta api jarak jauh. Yang selatan juga ternyata dilayani juga untuk kereta api jarak jauh. Tapi untuk komuter lain dan KA Bandara serta Pramex memang wajib di sini. Oke, kita lanjut masuk ke dalam. Dan saya mau ngasih tahu juga untuk kartu multitrip yang ada di tangan saya, yang biasanya bisa dipakai di Jabodetabek. Kartunya ini bisa juga digunakan untuk layanan KRL Jogja Solo dan lokal Pramex. Nah, ini adalah banner dari lokal Pramex itu sendiri. Nah, pintu masuk, gengs. Pintu masuk KRL komuter lain.
Nah, ini adalah akses khusus pintu keluar dan KA bandara. Oke, yuk kita masuk. Dan untuk kereta api jarak jauh pun di pintu selatan dilayani ya. Hanya yang di utara saja yang khusus untuk penumpang kereta api jarak jauh. Dan kartu multi trip ini ternyata nggak cuma selain bisa digunakan untuk layanan Transjakarta, MRT, LRT di Jakarta ya lebih tepatnya. Ternyata ini bisa dipakai juga loh di Jogja Solo. Sebuah hal yang sangat luar biasa. Yuk kita masuk. Pakai KMT loh, tinggal tap and go. Oh. Nah, kita sudah disambut bukan Pramex deh, Air Jogja Solo. Yang akan mengantarkan saya langsung ke stasiun Purwosari. Dan sarananya pun menggunakan KFW. KFW aja saya ingat setiap yang perjalanan ke Bandan, Kampung Bandan, Jakarta Kota pulang pergi kalau dulunya ya. Ada yang sampai jalan ke Tanjung Priuk. Dan okupasi penumpangnya ramai juga loh untuk KRL Jogja Solo ini. Tuh. Dan ini jadwalnya on time ya. Dia jadwalnya paling lama 1,5 jam sampai 2 jam sekali. Headway-nya rata-rata average-nya 1 jam sekali kalau saya lihat jadwalnya. Mungkin kalau ada teman-teman yang berasal dari Jogja Solo murni boleh komentar di sini. Dan untuk Jogja Solo tuh seingat saya tuh tidak ada penerapan kereta khusus wanita juga ya. Jadi formasi 8 kereta dia tidak menggunakan layanan khusus kereta khusus wanita. Jadi yang mau hunting yang ada pintu masinis yang bening itu jadi keuntungan tersendiri. Nah, ini adalah Pramex, gengs. Di seberang sana adalah Pramex. Ini Pramex hasil retrofit dari Inka. Info pertama kan dulunya awalnya kan untuk layanan feeder kereta cepat ya dari Padalarang menuju ke Bandung. Ini ternyata ke Palur ya. Ternyata ke Palur. Tapi saya untuk kali ini hanya sampai stasiun Purwosari lanjut naik Batara Kresna. Untuk Batara Kresna nanti di video berikutnya ya. Let's go, kita masuk ke dalam keretanya. Sambil nunggu-nunggu keretanya berangkat. Oke. berada di dalam KRL lintas Jogja Solo, dan kereta saya sudah diberangkatkan dari stasiun Gelanggu menuju ke stasiun Palur. Namun saya turun di stasiun Purwosari karena akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan KRD Batara Kresna menuju ke stasiun Wonogiri. Nah,
bicara soal kecepatan KRL itu sendiri ya di lintas Jogja Solo, saya mau nyindir hal yang pertama tentang itu. Untuk KRL lintas Jogja Solo untuk masalah speed luar biasa banget. Tadi saya trial cek di aplikasi Yulsi, untuk kecepatannya paling maksimal 100 km per jam, rata-ratanya sekitaran 70 sampai 80 km per jam. Wow, lintas baru hampir jelang 2 tahun ya setelah peresmian, ternyata larinya bisa sekencang itu. Terus kedua, saya akan menyindir tentang tarif KRL Jogja Solo. Untuk tarif KRL Jogja Solo itu sendiri dikenakan tarif sebesar Rp8.000 jauh ataupun dekat ya, jauh ataupun dekat. Misal kalau kalian dari Jogja ke Luyangan itu kan rute dekat ya, itu kalian dikenakan 8.000. Begitupun kalau kalian dari Jogja menuju Solo ataupun sampai Palur, kalian tetap juga dikenakan 8.000. Nah, itu panosnya. Kami informasikan sesaat lagi kereta akan tiba di stasiun Kawo. Berisik banget ya, karena ada seperti bel stasiun. Barang bawaan Anda. Menurut saya agak cukup mengganggu ya, karena bisiknya kencang sekali ketika berisikannya. Terima kasih. Saya tidak mempermasalahkan untuk masalah announcement ya guys, tapi saya mempermasalahkan di belnya itu sendiri. Ya kalau saya ingat dari perjalanan KRL komuter lain Bogor, Jakarta ya, Jabodetabek, tidak seberisik seperti itu, hanya dari announcement pemberhentian berikutnya ya. Namun untuk lintas Jogja Solo ada perbedaan tersendiri, seperti ada bel bunyi stasiun. Kereta dipersiapkan masuk jalur 4. Pintu yang akan dibuka Dan sebelah saya sudah nyampe stasiun Purwosari guys. Oh Gawo, oh ya baru masuk Gawo. Satu stasiun lagi akan sampai di stasiun Purwosari. Keselamatan Anda adalah Untuk okupasi penumpangnya rame. Kalian bisa lihat aja. Okupasi penumpangnya itu bagus untuk lintas Jogja Solo. Kan nanti kan infonya juga kan untuk lintas Jogja Solo ini kan nggak cuma hanya sampai Palur ya untuk trayek pertamanya, melainkan untuk proyek master plan-nya Jogja Solo akan sampai hingga stasiun Madiun. Kemudian untuk lintas selatannya itu dari Jogja ke Kutuarjo. Ya, mari kita lihat aja. Untuk final sebenarnya kan untuk Jogja Solo itu sendiri kan yang akan baru dibangun itu kan dari Jogja ke Kutuarjo ya, akan menggantikan Prames. Tapi sampai sekarang proyeknya juga belum berlangsung untuk pembuatan LAA-nya itu sendiri. Persiapan kereta akan segera diberangkatkan. Hati-hati, pintu akan ditutup. Hati-hati, pintu akan ditutup. Attention please. Kemudian untuk lintas Palur sampai Madiun itu kan hanya baru keluar draftnya saja ya, tapi untuk eksekusinya juga belum tahu sampai kapan. Ya, mari kita berdoa aja semoga untuk lintas Jogja Solo semakin lebih baik daripada sebelumnya, semakin rame, semakin ditambah jadwal, dan tentu pastinya sarananya ditambah. Yuk kita lanjut perjalanan sampai stasiun Purwosari. Kami informasikan sesaat lagi kereta akan tiba di stasiun Purwosari. Sebelum Anda turun, periksa dan tulis kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan KAI Komuter. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Shortly, we will arrive at Purwosari Station. Before you disembark, please check and do not leave your belongings behind. Thank you for using KAI Commuter Services. See you on the next trip. Kereta dipersiapkan masuk jalur 2. Pintu yang akan dibuka sebelah kanan dari arah kedatangan kereta. Hati-hati jika Anda turun. Perhatikan celah perong dengan kereta. Keselamatan Anda adalah prioritas kami. The right door will be open. Oke guys, sekarang sudah sampai stasiun Purwosari. Pintunya dibuka, pintu sebelah kanan.
Dan stasiun Purwosari itu sendiri sedang mengalami revitalisasi, peninginan peron lebih tepatnya ya. Hati-hati turunnya. Oke, benar, stasiunnya sedang mengalami revitalisasi. Nah, kita akan langsung keluar sambil closing. Ya, sedang ada peninginan peron ternyata. Oke, sekian untuk video tentang KRL lintas Jogja Solo dari Wertugo, dari perjalanan saya kali ini. Jika kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang KRL Jogja Solo ataupun trip tentang Yogyakarta, kalian bisa langsung komentar di kolom video. Nanti kalaupun seandainya memungkinkan, saya akan membuat video khusus tentang perjalanan saya selama di Jogja Solo. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Kita langsung sambung ke konten Batara Kresna. Sampai jumpa di video berikutnya. Epilog, gengs. Kali ini saya mau ngebahasin tentang pembayaran KRL Jogja Solo Palur. Dan perlu kalian ketahui, untuk pembayaran KRL lintas Joglo ini hanya bisa digunakan yakni kartu multitrip, kartu uang bank, dan menggunakan aplikasi QR code seperti Link Aja. Namun karena berhubungan Link Aja ini nanti tidak bisa digunakan lagi untuk layanan KRL komuter lain baik di Jabodetabek ataupun di Jogja Solo, yang akan dihilangkan per tanggal 6 Januari. Jadi bagi kalian yang menggunakan aplikasi Link Aja bisa mengganti alternatif seperti kartu multitrip dan kartu uang elektronik. Nah, ada remindernya nih. Kalau untuk saldonya juga minimal 8.000 ya. Kalau di Jabodetabek memang minimal saldonya adalah 5.000. Tapi kalau untuk di Jogja Solo karena tarif minimal 8.000 jadinya dikenakan 8.000. Ya, bagi yang masih nanya-nanya tentang QR code nih, epilognya ya. Nih. 16.000 tuh karena menggunakan Link Aja ya. Tapi kalau seandainya nanti rumor Go Transit masuk di wilayah Daop 6 Yogyakarta, ada kemungkinan sama kok kayak di Jabodetabek. Bagaimana menurut kalian? Jika dia masih tanya-tanya bisa langsung bertanya aja di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.